Bentar, record nih. Kok nggak nyala recordnya nih? Oh sudah. Tes ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita memulai kuliah perdana di semester ganjil tentang ICD-10 neoplasma. Ini akan saya tampilkan PowerPoint untuk ICD-10 neoplasma ya. Sudah kelihatan di layar kalian belum? Belum Sudah kelihatan Mbak. ada di layar. Sudah kelihatan? Belum, Mbak. Belum, Pak. Belum? Sudah kelihatan ini? Dio, sudah lihat? Masih belum, Mbak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Jadi neoplasma. Neoplasma itu adalah suatu neo itu baru ya. Kalau lihat dari terminologi plasma itu tumbuhan. Jadi suatu yang tumbuh yang baru. Suatu kata lainnya itu suatu keganasan bisa ya. Nanti penggunaan ICD atau coding itu bisa kita lihat di ICD-10 dan juga di ICD-O ya, bukan 0 ya. ICD-O. O itu singkatannya apa? Onkologi ya, ICD onkologi. Onkologi itu ya tumor ya atau neoplasma itu ya. Oke. Kalau lihat dari description-nya nanti, kita membahas materi, kekhususan, dan aturan pengkodean tumor ganas ya, atau neoplasma, tumor jinak ya, atau juga yang sesuai dengan aturan ICD-10 ya, itu yang kita bahas. Tujuan instruksional umumnya kita mau agar mahasiswa mampu memberi kode diagnosis tumor baik itu ganas maupun jinak, juga morfologi kodenya ya, dan bisa memilih diagnosa utama dari pasien kanker ya. Kekhususan dari neoplasma ini, topik neoplasma itu nanti harus ada paling tidak 3 poin yang harus dicermati ya. Pertama, morfologinya seperti tadi di tujuan instruksional umum ini, morfologi dari tumor itu atau neoplasma itu ya harus kita kode. Nanti pakai M sekian 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 ya. Lalu yang kedua, behavior atau sifat ya. Itu bisa ganas, bisa jinak ya. Nanti ada yang kodenya pakai garis miring, ada angkanya. Ya, biasanya itu nanti 0 itu apa? Jinak, benign ya. In situ ya, terus malignan ya, primer, sekunder. Nah, itu masuk di dalam behavior atau sifat-sifatnya ya. Lalu yang ketiga, ya diagnosanya, diagnosa utama kankernya itu. Contoh umpamanya payudara, kanker payudara C50 ya. Nah, itu diagnosa utamanya. Jadi kodenya C50. Lalu ditambahi lagi kode morfologi. Kode morfologinya apa? M sekian sekian sekian. Lalu garis miring itu untuk kode sifatnya, behaviornya, ya, sifatnya, jinakkah, ganaskah, dan sebagainya. Jadi intinya 3, ya, 3. Ini kalian nanti sudah di depan laptop kalian juga ada buku ICD kan ya? Ada ya? Sudah, Pak. Ada buku ICD kan ya? Oke. Ya, Pak. Jadi di depan kalian juga ada, sekaligus membuka ya. Kalau perlu dibuka nanti. Baik, kita lanjut aja nih keterangan tujuan instruksional dan sebagainya. Tapi yang tadi saya ngomong seperti kode morfologi ini tadi M sekian sekian 810 berapa gitu ya nanti ya ada di buku. Lalu garis miringnya ini yang disebut sifatnya, kode sifat behavior ya. Nanti 0 benign itu jinak, 1 itu primer atau apa nanti ada di buku ya. Jadi itu yang bentuknya. Dan
pada bab-bab lain-lainnya, ya, seperti bab di masalah infeksi, ya, infeksi parasit yang A itu ya, sama B ya, penyakit infection dan sebagainya, itu kan, dan bab lainnya itu kan dibagi berdasarkan dari satu bab itu ada namanya subbab atau blok ya. Nah itu di sini juga ya, nanti ada C00 sampai C14. Paling tidak ini kalian yang hafal di sini ya. Saya sering mengutarakan karena kalau ujian, khususnya ujian teori kan tidak boleh buka buku. Jadi paling nggak hafal yang bloknya ya, bahkan kalau ada subbloknya ya. Nah contohnya di ini, jadi di neoplasma dengan grup besarnya ya. C00 sampai 75 itu pokoknya masalah yang neoplasma ganas atau maligna. Bisa primer ya, bisa juga dari tempat tertentu. Ya, kecuali dalam hal ini jaringan limfoid ya, hematopoietik dan jaringan yang terkait. Limfoid itu ya yang semacam limpe gitu, jaringan limpe ya. Hematopoietik ini jaringan yang pembentuk atau pembuat sel darah ya. Jadi ini contohnya pembagian dari bloknya. Blok C00 sampai C14 itu membahas masalah neoplasmanya itu di lips atau bibir, lalu di oral cavity dan di paring. Ya, begitu juga selanjutnya 15 sampai 26 itu di pencernakan. Jadi neoplasma atau tumor-tumor di pencernakan itu ada diatur di 15 sampai 26 dan sebagainya. Kalian tahu ya, untuk kuliah saya yang sebelum-sebelumnya di semester kan harus hafal itu ya. Betul kan, Dio? Ya, Pak. Ya, dengar ya. Ratna May. Betul ya? Kamu yang B ya kamu ya? Kalau Dio yang A ya? Saya yang B. Ya, oke. Ya, Pak. Kalau ada selamanya mau bertanya silahkan ya. Angkat tanganmu, dadah-dadah di kamera, nanti saya silahkan ya. Baik, kita lanjut. Jadi ada C40, 41 di tulang-tulang dan sebagainya, C50 itu di payudara ya, 68 di urinary tract ya. Itu kamu bisa lihat di buku ICD juga ada. Oke, sampai 75 ini C73 sampai 75 di tiroid ya, kelenjar tiroid yang atau masalah kelenjar endokrin ya. Lain-lainnya, kelenjar endokrin lainnya. Nah, lalu 76 sampai 80 itu keganasan malignant neoplasma of ill defined ya. Tapi itu mungkin yang sekunder. Kalau tadi itu kesannya yang sampai 75 tadi kan primer ya, bisa diduga primer. Kalau ini yang 76 ke bawah ini bisa juga sekunder. Ya, ini tadi. Sekunder dan tidak ada rincian primernya. Asalnya dari mana. Ya, jadi sekedar tahu yang dimaksud primer sekunder, ini sifat sudah behavior ya. Contoh ini ya. CA payudara. Ya. Tapi di samping itu dia pasien ini juga ternyata ditemui adanya CA di serviks wanita nih ya, CA serviks. Nah, dokter mengatakan yang primer itu payudara, CA50, C50. Ya. Karena dia metastase, tahu metastase ya? Menyebar, dia bisa ke serviks. Ya. Atau menyebar mungkin ke paru-paru. CA pulmo bisa. Nah, yang penyebarannya itu di serviks atau di paru-paru itu sebagai sifat sekunder. Makanya nanti C-nya di bawah 75 ya, 76 dan sebagainya ya. Paham maksudnya primer sekunder ya? Vina? Dengar nggak Vina? Oh, di unmute ya. Ya, oke, enggak apa-apa. Ratna, paham ya? Kita lanjut ya. Nih, 8196. Ini neoplasma yang ganas tapi dinyatakan atau diduga primer ya di limfoid. Tadi kan ada pengecualian jaringan limfoid, hepatik dan jaringan terkait ya. Ini yang termasuk dikatakan kecualinya ya. Lalu 97 ini neoplasma yang ganas juga.
bisa primer dan bisa juga di tempat yang macam-macam yang banyak ya, multiple ya. Lalu kalau yang D ya, D00 sampai 09 itu mengatur yang in situ ya. Ya udah di situ ya, gitu ya. Lalu yang D10 sampai 36 ini yang jinak benite. Ini pembagiannya ya, umumnya ya di situ ya. 37 sampai 48 ini yang sifatnya yang belum dapat ditentukan ya, uncertain ya. Belum tahu ini masuk mana ya, gitu. Jadi yang masuk semacam kayak keranjang sampah jadi ya, belum jelas ya, gitu. Baik, sebagai catatan ya, di sini ada kita lihat di kalau di buku kurang lebih di halaman 165 117 itu ada disebut primary, ill-defined, secondary, and unspecified site of malignant plasma. Itu artinya secara primer dinyatakan sebagai tumor ganas, bisa juga sekunder atau pada lokasi atau site ya yang tidak dirinci. Contoh yang kategori yang atau blok yang C76 sampai 80. Ini maligna yang tidak jelas site ya, uncertain ya. Atau kankernya ini bisa dikatakan disseminated atau tersebar atau tercecer atau semburat spread ya. Itu yang di contoh C76 sampai 80. Aktivitas fungsionalnya semua neoplasma itu ada di bab 2. Baik itu fungsional aktif maupun tidak. Kode tambahan dari bab 4 bisa digunakan untuk mewakili aktivitas fungsional. Nah ya, silakan nanti dilihat ya. Dilihat-lihat bab 2 ya, bab 2 sama bab 4 ya. Contoh nih ya, katekolamin production maligna pechromocytoma of adrenal gland. Jadi ini di kelenjar anak ginjal ya. Jadi dia di kode 74 sebagai diagnosa primernya. Ya. Lalu ada kode tambahan E275 karena di kelenjar adrenal tadi. Jadi kodenya 2 ya. Tapi bukan double code yang dagger asterisk ya, beda. Ya. Contoh kedua, basophil adenoma of pituitary gland with Cushing syndrome. Pituitary gland itu masuk apa? Kelenjar pituitary ya, termasuk apa? Tiroid ya, di mana? Pertumbuhan ya, mengatur sebagainya itu ya. Jadi di sini masuk di D35 tambahannya E47 ya, masuk dalam endokrin ya. Nanti di bukunya dilihat juga sambil dilihat ya. Nah, sekarang sifat selanjutnya morfologi ya. Morfologi. Nah, morfologi halo ya. Coba yang Salsabila sama Dela Dio tolong dibilangkan kalau hadir jangan blank kameranya. Ya, harus standby di depan kamera. Nanti saya anggap tidak datang, tidak ini absennya. Jadi kan udah dibaca ya aturan tata tertibnya ya. Jadi tidak boleh kameranya kosong atau hanya foto, tapi yang bersangkutan. Ya, jadi nggak mau saya disambil tidur sambil ditinggal aja kan gitu nggak bisa. Ya. Jadi tolong diperhatikan kuliah saya. Dio atau Ratna tolong hubungkan Salsabila ya sama Dela Risma ini. Ya, ada beberapa yang halo, Dio. Halo.